Assalamualaikum, halo guys. Di video kali ini gue akan menjelaskan gimana proses yang gue lakukan dalam pembuatan animasi pengalaman gitu guys. Oke, sebelumnya gue udah ngepost di IG, udah lama kali ya. Gue udah ngepost di IG, gue bilang gue bakal ngedesain karakter gue lagi gitu, tapi gue belum jadi gitu. Soalnya pas gue coba gue ngedesain karakter gue lagi, gue pikir bakal makan waktu lama gitu guys. Jadi gue rasa karakternya nggak gue ganti dulu deh, soalnya gue itu masih noob banget guys dalam membuat karakternya. Jadi untuk sementara karakter ini dulu yang akan gue pakai. Oke, langsung aja gue bakal jelasin gimana cara gue membuat animasi pengalaman versi gue. Oke, step 1 atau lengkap 1. Nah, di step pertama ini gue itu bikin list, tapi ini bisa dilakuin kalian bikin channel gitu, kayak belum ada video-videonya, kalian baru mempersiapkan channel animasi kalian. Nah, kalian bisa bikin list video apa aja yang bakal kalian buat gitu. Bisa kalian ketik di HP, di aplikasi catatan itu kan ada tuh, aplikasi sistem dari handphone kalian pasti udah ada gitu. Kalau nggak bisa kalian ketik sendiri di laptop atau PC kalian gitu. Gue bikin di HP biar gampang gitu ngeliatnya kalau gue pengen nambahin list konten ceritanya atau pengen gue ngecek lagi konten apa yang bakal gue bikin selanjutnya gitu. Jadi gue bikin di HP biar gampang. Soalnya kalau di laptop gue tuh males gitu, gue buka laptop cuma buat lihat list konten gitu. Jadi gue taruh di HP biar gampang liatnya. Nah, jadi di list ini tuh gue bakal buat list konten tentang kejadian-kejadian yang pernah gue alami di hidup gue, kayak yang seru, sedih, serem maupun yang lucu. Tapi nggak semua kejadian sih gue ceritain. Oke, jadi itu langkah pertama gue dalam membuat konten animasi pengalaman. Langkah kedua. Nah, di step kedua ini gue ngetik skrip atau naskah untuk videonya. Jadi biar gue nggak bingung gitu pas gue ngisi suara atau ngedubbing videonya. Nah, di step ini kalian bisa ketik skrip atau naskahnya di HP, di aplikasi catatan gitu yang kayak tadi, di aplikasi sistem HP. Kalau nggak bisa kalian ketik sendiri di komputer atau laptop gitu. Setelah sih kalian maunya di mana. Gue biasanya gue ketik di laptop, gue ketik di Microsoft Word. Gue nggak pakai Notepad, gue pakai Microsoft Word ya kan. Gue ketik di Microsoft Word. Jadi pas gue lagi ngisi suara tuh gue bisa sambil lihat teks atau naskahnya, jadi biar gue nggak bingung gitu pas gue ngomong ngisi suaranya. Step ini juga udah banyak gitu pastinya dijelasin oleh youtuber senior gitu, udah banyak lah pasti, udah banyak banget malah. Oke, ke step ketiga. Di langkah ketiga ini gue mulai ngerekam atau nge-record suara gue kayak yang gue lakuin sekarang ini, atau ngisi suara gue buat animasinya. Dan nah, di sini gue ngerekam pakai handphone ya. Gue nggak gunain headset atau mic. Gue gunain handphone aja. Aplikasi yang gue gunakan voice recorder dari Play Store. Di voice recordernya udah gue setting jadi formatnya tuh PCM WAV yang HD. Gue ngerekam suara ini tuh sambil berdiri gitu, nggak sambil duduk, biar enak aja gitu ya. Walaupun kalian suka denger suara gue di video sebelumnya itu kayak orang malas gitu, soalnya gue selalu lupa gitu buat kondisiin gue biar bicaranya tuh lebih ceria. Soalnya pas gue ngisi suara juga sambil mikir gitu, kadang kata-kata apa lagi yang harus gue tambahin gitu. Dan pas ngerekam juga itu kan pasti suka ada aja gitu suara yang muncul tiba-tiba gitu, jadinya emosi gue kan berubah gitu. Misalnya lagi ngerekam, lagi serius, udah dapet yang enak nih, habis itu ada suara muncul gitu yang berisik banget dah pokoknya. Nah, suasana hati gue jadi berubah lagi dan gue ngisi suaranya jadi kayak orang males lagi gitu kan. Nah, suara motor. Nah, jadi pas gue ngisi suara misalnya yang lewat, jadi suasana hati gue berubah. Habis itu gue lupa ngondisiin lagi kalau gue harus ngomong lebih ceria lagi gitu, nggak kayak orang malas gitu. Jangan kayak gitu ngerekamnya, emang salah sih. Gue harus tingkatin lagi cara gue ngomong di video gitu, di video ini, di konten gue, channel gue apa sih. Nah, kalau nge-record atau ngerekam suara di laptop tuh gue kurang tahu, kurang paham. Gue udah pernah sih, gue kemarin udah pernah nyoba Audacity, tapi pas gue rekam kurang bagus atau gimana gitu, pokoknya kurang bagus deh, atau gue nggak ngerti juga secara gunain sih. Jadi gue tetap lanjutin di HP gitu. Gue juga masih belajar software di laptop gitu, mungkin harus pakai mic atau gimana gitu. Itu gue juga nyobanya waktu itu pakai headset gue yang udah lama gitu. Gue nggak ngerti juga lah pokoknya. Atau kalau kalian mau tahu tutorialnya, kalian cari aja di YouTube gitu, banyak pasti. Oke, kita masuk ke step keempat. Di step keempat ini gue bikin gambar atau animasi ilustrasi yang kayak gini gitu nih, yang kayak gini yang biasa tuh. Ah ya, yang itu dah. Nah, di sini gue bikin list juga gitu, apa-apa aja yang harus gue gambar dan gue animasiin. Gue bikin animasi buat ilustrasinya. Nah, jadi gue dengerin hasil recordan gue dulu, habis itu sambil gue catetin gitu gambar
gambar apa aja yang bakal gue gambar dan apa aja yang bakal gue animasiin. Nah gue tuh gambarnya di HP ya, nggak di laptop gitu. Walaupun gue punya pen tablet, tapi gue masih belajar cara pakai pen tablet gitu, belum terlalu jago gitu. Ya jadi gue masih ngegunain HP buat ngegambarnya. Nah, aplikasi yang gue gunain di HP itu Ibispen, pasti kalian udah pada tahu ya. Pasti udah pada tahu lah. Kalian cari di Play Store banyak gitu. Dan tutorialnya banyak juga di YouTube cara gunainnya. Dan animasi ilustrasinya gue bikin di HP juga pakai aplikasi Flippa-Clip. Nah gue ngebuat gambar atau animasinya itu pakai stylus pen yang murahan gitu. Jadi nggak pakai jari gue. Kebetulan juga gue waktu itu lagi ada duit gitu buat beli stylus pen. Kalau kalian ada budget bisa beli aja gitu di online shop banyak. Tapi lihat komentarnya dulu gitu. Jangan asal beli aja. Kalau nggak punya juga kalian bisa pakai jari kalian gitu. Udah banyak juga yang gambar pakai jari hasilnya bagus gitu. Jangan maksain beli stylus pen gitu kalau nggak ada budgetnya. Kalian bisa nabung aja gitu. Dan di step ini juga kalian bisa bikin storyboardnya, tapi gue belum pernah sih bikin storyboard buat konten gue, soalnya gue pernah cuma pengen bikin tapi malas gitu. Kalau kalian mau bikin storyboard, kalian bisa cari aja caranya di YouTube, banyak gitu pasti. Nah di Flippa-Clip ini gue animasiinnya, pertama gue bikin sketsanya dulu, baru gue tebelin pakai line artnya. Jadi itu layar pertama yang paling bawah itu buat sketsanya, layar yang atasnya buat line art yang benar-benar buat animasinya. Oke, tutorial Flippa-Clip bisa kalian cari aja di YouTube gitu, banyak. Channel gue juga ada sih waktu itu pernah sekali, tapi kayak kurang jelas gitu gue ngejelasin. Bisa kalian cari aja di YouTube, banyak gitu. Oke, langsung kita lanjut ke step kelima. Di step kelima ini gue mulai ngedit videonya. Nah gue pindah-pindahin dulu dah tuh hasil gambar gue, animasi gue yang dari HP, gue pindah-pindahin ke laptop dulu. Gue ngeditnya di Adobe Premiere Pro. Di konten pertama gue pernah sih bikin itu yang channel trailer itu yang nggak jelas itu video. Nah gue bikinnya di HP sih waktu itu. Tapi sekarang gue udah pindah ke Premiere Pro. Kalau mau pakai handphone juga bisa. Pakai handphone bisa pakai KineMaster. Bisa kalian cari tutorial di YouTube, banyak gitu. Udah banyak banget yang ngasih tutorial bikin animasi pengalaman gini di YouTube. Nah gue edit di Adobe Premiere dan gue gabungin semua bahannya. Pertama gue cut-cutin dulu suaranya itu. Gue cut-cutin suaranya, gue buang suara-suara yang nggak penting atau jeda-jeda suara napas atau suara-suara yang tiba-tiba muncul nggak jelas gitulah pokoknya. Dan kesalahan kata gue hapus-hapusin dulu, cut-cutin. Nah habis itu sekalian gue taro backgroundnya juga, background animasinya. Nah setelah gue nge-cut-cutin dan udah naro background dan suaranya di timeline, habis itu gue taruhin dah tuh bahan-bahan yang tadi tuh, gambar sama animasinya. Di tempat-tempat gue mulai ngomongin tentang kejadian sesuatu dan gue munculin gambar atau animasinya gitu. Nah setelah gue gue taruhin bahan-bahannya, gue mulai nganimasiin karakter yang lagi ngomongin ini, yang bisa kalian lihat itu tuh. Nah gue mulai animasi itunya, gerakan mulut dan pose-pose badannya. Dan gue sebelumnya itu udah gue cara ngedit karakternya biar bisa ngomong itu gue juga nonton dari channelnya Kak Idang ya, dari channelnya HR Gam ya. Gue juga nonton dari situ, caranya gue belajar dari situ. Tapi gue bikin simple lagi gitu. Jadi tuh gue gabungin dulu mata, mulut sama posenya, semuanya gue gabungin di HP tuh, di aplikasi Pixel Lab. Semua posenya gue gabungin sampai 200 pose gitu. Tahu tuh banyak banget sumpah. Pegel-pegel udah tuh gue bikinnya waktu itu. Pas di bagian pengeditan, jadi gue nggak usah ribet-ribet lagi pasin karakter sama mata dan mulutnya tuh biar kelihatan lebih nyatu. Jadi gue nggak usah ribet-ribet lagi ngeditnya lagi gitu. Jadi tinggal udah satu jadi satu badan gitu, sama mulut sama matanya. Nah setelah gue udah edit semuanya, tapi kadang kalau lagi nggak sempet, lagi kepepet tuh, lagi buru-buru biar buat cepet upload, kadang gue juga kagak nganimasiin mulutnya gitu kan. Udah pernah lihat gitu di konten gue sebelumnya juga, gue nggak gerakin mulutnya soal udah kelewat dari waktu yang gue janjiin gitu, jadi nggak gue gerakin. Tapi kalau lagi gue nggak janjiin waktunya kapan gue upload, gue gerakin mulutnya sih. Setelah gue edit semuanya, langsung gue export dan gue pindahin ke HP. Halo guys, di video kali, tapi gue cek dulu ya gitu videonya udah bener-bener rapi atau jadi. Udah bener-bener. Nah gue cek lagi videonya udah bener-bener rapi atau belum.
Kalau udah benar-benar rapi baru gue post gitu. Tapi pas selesai gue ekspor itu kan kemarin juga pernah tuh di konten yang kemarin sebelumnya itu ada suara yang hilang gitu. Tapi udah gue keburu ekspor gitu. Ekspornya juga lama videonya. Jadi langsung gue upload aja gitu. Sorry guys. Di konten gue pasti ada gitu. Suka ada suara yang hilang atau editan yang ketinggalan gitu, yang masih nyantol di gambarnya gitu, kagak lupa gua cut gitu. Jadi kalian kalau bikin konten gitu harus yang rapi gitu, jangan kayak gua. Sorry juga ya kalau gua suka ada yang kurang atau aneh gitu di videonya. Oke, setelah semua jadi edit langsung gua upload ke YouTube. Dan sebelum itu gua bikin thumbnail dulu. Gua bikin thumbnail di Pixel Lab. Gua gambarnya di Base Pen tadi tuh. Gua belum pernah nyoba bikin thumbnailnya di Adobe Photoshop gitu. Gue masih belajar Adobe Photoshop. Nah, setelah thumbnailnya jadi, tinggal kalian upload deh, selesai. Yeay. Oke, jadi itu proses gue dalam pembuatan konten animasi pengalaman gue. Kalau kalian udah paham atau ngerti gitu cara gue buatnya. Kalau belum paham atau belum ngerti, silakan kalian tonton ulang kembali video ini dari awal sampai habis. Oke, kurang lebihnya itu aja cara gue membuat konten animasi pengalaman. Jika bermanfaat, kalian bisa like video ini, komen, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.